Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Ini bab hati-hati kita menyakiti orang soleh, termasuk juga orang miskin, juga orang-orang yang lemah. Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti orang mukmin baik laki perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka buat, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kalau dulu itu kan ada raja yang bengis, Hajjaj bin Yusuf ya. Itu terkenalnya walaupun ibadahnya itu ya sangat-sangat mengalahkan kita ya. Jadi semalam tuh bisa sholat sampai 1000 rakaat, tapi membunuh orang tanpa hak itu juga biasa. Bahkan sampai para ulama itu ya dikatakan ribuan yang dia bunuh, bukan ratusan lagi, ribuan. Itu Hajjaj bin Yusuf. Allah mengatakan juga fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dihadik ya, dengan berlaku yang sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang minta-minta jangan dihadik. Sekalipun mintanya naik mercy, penampilannya berdasi tapi masih minta-minta, itu walaupun seperti itu keadaan dia, kalau atas nama Allah wajib dikasih. Maka kita kalau ada yang orang melewat sekalipun pengamen, yes, kasih aja nggak apa-apa ya. Bisa jadi uang yang kita halal kasihkan dia, menjadikan barokahnya itu lari kepada dia, merubah kehidupan dia itu. Niatnya biar ada perubahan pada dirinya. Mana ada walian fakat adantu bil harab. Sudah lewat tuh kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang memusuhi waliku maka adantu bil harab. Aku iklankan kepadanya untuk perang melawan aku. Siapa yang bisa menang melawan Allah ya. Lain pun ta'awdatahu laqad a'udhata rabbak. Kalau ini kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu itu menyakiti mereka, laqad a'udhata rabbak, maka sungguh kamu telah menyakiti Allah. Siapa itu mereka itu? Ya, kekasih-kekasih Allah. Maka ini cuma satu hadis dalam bab ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam orang ganteng paling ganteng. Riwayatnya Sayyidina Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Yang paling tua nih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholatas subuh." Orang yang sholat subuh berjamaah. Paling tua, nggak paling ganteng. Tapi kalau man shalla sholatas subuh, kalau Nabi mengatakan sholat subuh, barang siapa sholat subuh mestinya berjamaah. Karena Nabi tidak suka dengan orang yang sholat subuh tidak jamaah. Di zaman Nabi yang ada hanya orang munafik. Kok subuh nggak jamaah? Di zaman Nabi itu hanya orang munafik. Nah kalau sekarang tidak jamaah subuh kafir, kontak bisa nah. Apa ini nggak berlaku? Ya sama aja. Jadi perbuatan orang yang tidak berjamaah subuh ada ya, yang kodoh emang. sama dengan perbuatannya orang munafik. Kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah. Dia itu ada dalam jaminan Allah. Seakan Allah itu memberikan jaminan ya, jaminan. Maka
Fala yatlubannakumullah min himati bisyai'in. Jangan sampai Allah itu menuntut jaminannya. Kalau kita dikasih jaminan orang, ya jangan dirusakin. Ya. Dapat hadiah dari orang, jangan dirusakin. Pakai boleh, tapi jangan dirusakkan. Kalau dirusakin, maka bertanggung jawab. Maka kalau kita sampai merusak jaminan Allah, nanti Allah akan tuntut kita. Apa jaminan Allah? Sholat subuh. Sholat subuh ini merupakan jaminan dari Allah SWT. Jangan sampai kita rusak. Rusaknya bagaimana? Di antaranya kita sendiri tidak mau melaksanakan. Atau yang ini maksudnya bukan di sini, kita yang bukan tidak melaksanakan, tapi di sini hadis ini maksudnya Farid Banakuluh menjadi syai'in itu jangan menghalang-halangi orang untuk berangkat jamaah sholat subuh. Emang ada orang ngalangi jamaah subuh? Kan nggak ada ya. Mungkin di zaman nanti ada orang munafik itu. Ya. Nah, bisa jadi. Harusnya mau berangkat jamaah subuh malah ke warung. Itu kan halus ya. Iya, siapa tuh Pak? Halus tuh. Bakti itu kan. Iya, itu kan halus ya. Jangan sebut namanya Pak lah. Nah, Ini masuk jadi YouTube. orang-orang kampung kan kadang kan sebetulnya hati pengen jamaah sholat subuh, tapi sawah memanggil dia untuk berangkat. Sawahnya memanggil dia untuk berangkat. Akhirnya nggak berangkat jamaah subuh, jadinya berangkat ke sawahnya. Siapa yang manggil ke sawah? Ya, yang punya sawah, ya kan? Bisa jadi secara halus tuh orang yang punya sawah itu menghalangi orang untuk berangkat Sholat subuh. Nah, kalau dulu emang orang-orang munafik yang berani menghalangi orang untuk berangkat sholat subuh. Hajjaj bin Yusuf itu ceritanya dia itu kalau mau dibunuh tuh orang jawabnya subuh nggak? Jamaah subuh dibebasi. Tapi kalau ditanya subuh jamaah nggak jawab. Dibunuh. Hajjaj bin Yusuf itu hal yang biasa bagi dia itu. Ceritanya Fa'innahu man yatlubu min dimati syai'in yudriku. Maka siapa yang dicari oleh Allah, dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan atas jaminan Allah itu, pasti ketemu yudriku. Mau lari kemana kita mempunyai milik Allah. Sekalipun mau lari ke langit juga milik Allah. Tidak ada tempat untuk bisa lari dari kejaran Allah atau siksa Allah. Kalau sudah ketemu bagaimana tuh mayakub baru ala wajhi finari jahannam, maka dia akan dijungkalkan oleh Allah di dalam neraka jahannam na'udzubillah dan mendari. Nah ini hadis ini apa? Orang yang sholat subuh berjamaah itu ada dalam jaminan Allah dan keamanan Allah. Ini harus kita yakini itu. Kalau kita berangkat jamaah subuh ada dalam jaminan Allah. Apa yang dijamin? Segala-galanya, kesehatan, umur, rezeki, keluarga, semuanya. Apa yang kita butuhkan di hari itu dijamin oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Dikasih keamanan oleh Allah. Kalau tanqudu di mata Allah, maka jangan kalian itu merusak jaminan Allah. Bil ada liman sholat subhi, dengan cara apa? Menyakiti orang yang berangkat jamaah subuh. Ya, bukan kita, jangan menyakiti orang yang berangkat jamaah subuh. Nggak tahu emang ada masih sekarang nyata-nyata ya ada seakan-akan. Ya seperti itu tadi lembutnya. Fa inna Allah yaghdhabu wa yatlub man fa'ala dzalika bil uqubah. Orang yang sampai yaghdhab ya wa yatlub. Karena Allah marah kepada orang yang menghalangi orang untuk berangkat jamaah sholat subuh. Ya. Ancamannya apa? Uqubah, akan disiksa oleh Allah. Wa man yatlubullah min ajli naqdi mati yudriku. Maka siapa yang dicari oleh Allah karena merusak jaminan Allah pasti ketemu. Karena tidak ada tempat lari baginya dari Allah. Dan ancamannya ia kubbahu finnar, akan dijungkalkan oleh Allah di dalam neraka. Maka di sini juga ada
ta'zim, hormat kepada orang yang melanggengkan sholat jamaah subuh. Begitu mulianya nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang jamaah subuh, sehingga dikatakan dijamin dan pasti dikasih keamanan oleh Allah. Semoga kita dikasih kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk selalu istiqomah berjamaah sholat subuh. Alhamdulillah.